Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah pengembangan komponen web dari kelas A ingin mempresentasikan proyek toko sembako kami. Di sini saya Anissa Yaswanabila dengan NIM 2019 0140 043 akan menjelaskan cara upload proyek ke cPanel beserta konfigurasinya. Pertama-tama di sini kita bisa login ke cPanel terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi database-nya terlebih dahulu. Di sini bisa membuka MySQL database. Nah, di sini kita bisa create database-nya sesuai yang kita mau. Sebelumnya di sini saya kemarin nge-create database dengan nama toko sembako. Lalu bisa diklik button create database. Lalu di sini nanti akan tersimpan database yang akan kita buat. Setelah itu kita add new user. Di sini terserah namanya apa. Misalnya passwordnya melebihi syarat ini. Kekuatannya setidaknya 45 misalnya. Nah, itu terus. Setelah sudah strong kayak gini, sudah memenuhi syarat, bisa di-create. Lalu setelah itu kita sambungkan user sama database-nya, user yang kita buat tadi sama database yang kita buat tadi. Lalu di-add. Setelah itu di sini akan tersimpan usernya. Setelah itu kita ke phpMyAdmin yang ada pada cPanel. Nah, di sini kita bisa nge-import database yang mau kita masukkan dan yang sudah diekspor juga tentunya. Setelah diimport nanti akan muncul database yang sudah diekspor tadi, isi-isinya sesuai dengan eksporan. Lalu setelah itu bisa kita cek apakah isinya ada. Ya, sudah ada. Setelah itu, setelah sudah dikonfigurasi database-nya, kita bisa ke file manager. Nah, di sini pertama-tama kita membuat dulu new folder. Di sini namanya terserah, lalu bisa klik create new folder. Saya membuat folder baru yaitu toko. Nah, toko ini bisa kita upload, mengklik ini, zip project yang sudah kita buat. Setelah folder zip-nya terupload yang ini, kita bisa ekstrak dengan mengklik ini, lalu bisa klik extract file. Setelah itu, nanti folder toko sembakonya akan terekstrak, lalu kita pindahkan semua isi file dari folder toko sembako keluar ke dalam folder toko ini. Terus setelah itu, kita bisa konfigurasinya pertama-tama di environment. Bisa kita lihat di sini database, username, dan password. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan dengan database dan user yang kita buat sebelumnya. Lalu setelah itu pada folder publik ini isinya kita pindah semua ke dalam public HTML. Lalu kita konfigurasi index.php-nya. Kita tambahkan nama folder yang sudah kita buat sebelumnya pada 3 baris ini, 1, 2, dan 3. Nah, lalu setelah itu project berhasil di-upload di cPanel dan kita bisa nge-run domain kita tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk diagram-diagram lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Muhammad Nazim Mahmudi, NIM 2019 0140 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case dan UI.
Yang pertama untuk use case terdapat dua aktor, yang pertama admin, lalu yang kedua user. Pada aktor admin dapat mengakses cache mengubah barang, menambah barang, menghapus barang, mencari barang, dan melihat barang. Lalu pada cache mengubah barang, menambah barang, dan menghapus barang, terdapat include cache login. Lalu pada cache login terdapat extend cache logout dan extend cache register. Lalu pada aktor selanjutnya yaitu user dapat mengakses cache mencari barang dan melihat barang. Lalu pada cache melihat barang terdapat extend memilih kategori barang. Lalu selanjutnya pada UI pertama dilakukan login, lalu masukkan email dan password. Nah, ini adalah login untuk admin. Itu dapat melihat barang, mengubah barang, tambah barang, dan hapus barang. Pertama mungkin tambah data dulu. Masukkan nama, kategori, stok, dan harga. Submit, ya barang berhasil ditambah. Lalu selanjutnya edit. Kita edit gula, kategori, stok, dan harga. Update, data berhasil diupdate. Lalu untuk delete, ya, data berhasil di delete. Selanjutnya mungkin logout. Lalu kita akan melakukan login untuk customer. Sini adalah tampilan login customer yang dapat melakukan melihat barang dan mencari barang. Bisa dilakukan mencari barang. Ya, barang tidak ada. Lalu sekian dari saya untuk penjelasan use case dan UI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu database. Saya Erlinda Evrilia dengan NIM 2019-014-0124. Ini adalah tampilan database yang telah dibuat. Di sini ada 6 tabel. Yang pertama yaitu ada tabel personal access tokens dengan ID di sini dengan tipe datanya bikin sebanyak 20, ID di sini sebagai primary key. Kemudian ada tokenable type, tipe datanya varchar sebanyak 255. Kemudian ada tokenable ID dengan tipe datanya bikin sebanyak 20. Ada name juga dengan tipe data varchar sebanyak 255. Kemudian token tipe datanya varchar sebanyak 64. Kemudian abilities tipe datanya text. Last use at tipe datanya timestamp. Kemudian create at juga timestamp dan update at juga timestamp. Kemudian ada tabel sembako. Di tabel sembako ini ada ID yang sebagai primary key dengan tipe datanya bikin sebanyak 20. Kemudian ada nama, tipe datanya varchar sebanyak 255.
Ada juga kategori dengan tipe data varchar sebanyak 255. Ada stok tipe datanya varchar 255. Harga tipe datanya varchar 255. Kemudian ada create at timestamp dan update at juga timestamp. Kemudian ada table violet jobs. Di sini ada ID, tipe datanya begin sebanyak 20. Kemudian UUID, tipe datanya varchar 255. Ada connection, tipe datanya text. UIUI, tipe datanya text. Payload, tipe datanya long text. Exception, long text. Dan violet at timestamp. Kemudian yang selanjutnya ini ada table user. Di sini ada ID, tipe datanya begin sebanyak 20. Ada name, tipe datanya varchar sebanyak 255. Ada juga email varchar 255. Kemudian di email ada yang namanya email verified at dengan timestamp. Kemudian password ini tipe datanya varchar 255. Kemudian di password ada remember token tipe datanya varchar. Kemudian role enum ada customer dan admin. Kemudian create at timestamp dan update at juga timestamp. Kemudian ada table password reset. Di sini ada email, tipe datanya varchar sebanyak 255, token, tipe data varchar 255, dan yang terakhir create at, yaitu timestamp. Kemudian yang terakhir ini ada table migration. Di table migration ini terdapat ID dengan tipe datanya in sebanyak 10, kemudian ada migration, tipe datanya varchar 255, dan yang terakhir ada batch, tipe datanya in sebanyak 11. Itu untuk database dari toko sembako. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazira Azhara dengan NIM 2019-01-40-127. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dari kelompok kami. Di sini untuk IRD-nya ada yang dari ini saya menjelaskan ada 4 entitas, ada admin, barang, kategori, dan customer. Di sini untuk admin memiliki 4 atribut, ada ID, nama admin, email admin, dan password admin dengan ID sebagai primary key. Dan untuk barang memiliki 5 kategori, ada ID, nama barang, ID kategori, stok barang, harga barang dengan ID sebagai primary key. Dan kategori memiliki 2 atribut, ada ID dan nama kategori dengan ID sebagai primary key, dan yang terakhir entitas customer dengan 4 atribut, ada ID customer, nomor telepon. Untuk relationship-nya di sini admin mengelola barang dengan relasi one to many, dan barang memiliki kategori dengan relasi one to one, dan customer dapat melihat kategori dengan
dengan relasi one to many, dan juga di sini ada kesalahan bahwa yang benar customer dapat melihat barang dengan relasi one to many. Kemudian untuk yang di PHP admin di sini ada personal access token, ada 6 entitas personal access token, sembako, valid jobs, user, password, reset, dan migration, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang database karena IRD bersinggungan dengan menyesuaikan IRD yang telah dibuat. Di sini seluruh ID dari entitas sebagai primary key. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lela Udin Solihah dengan NIM 2019-014022. Di sini saya akan menjelaskan source code sesuai dengan kelas diagram. Di sini di kelas diagram ada kelas admin, customer, barang, dan turunan dari barang ada kategori. Di admin mungkin di source code-nya bisa dibuka bagian role. Nah, di sini ada admin. Admin ini bisa login, register terlebih dahulu, lalu login dan logout. Lalu untuk customer-nya, nah ini yang customer. Di sini customer hanya bisa meread data saja. Selanjutnya di kelas barang mungkin bisa dibuka yang di indeksnya tadi dulu. Nah, di barang ini, di kelas barang kita memasukkan ada atribut nama barang, kategori, stok atau jumlah barang, dan harga. Nah, untuk kategorinya mungkin bisa ke bawah. Nah, di kategori ini ada 5 kategori, yaitu kebutuhan dapur, kebutuhan mandi, kebutuhan rumah, dan makanan ringan dan minuman. Lalu barang itu bisa meng-create, update, delete, dan read. Untuk kodenya mungkin bisa dibuka ke controllernya. Nah, ini untuk code dari create-nya untuk supaya bisa masuk ke database untuk menambahkan data. Lalu ini untuk update-nya.
atau edit, lalu untuk delete, dan yang untuk read itu di paling atas. Selanjutnya untuk kategori itu yang kelas turunan dari barang itu kategori yang tadi saya jelaskan di indeks yang ada 5 kategori, yaitu kebutuhan dapur, kebutuhan mandi, kebutuhan rumah, makanan ringan, dan minuman. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.